Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di Kota Denpasar. Bali yang dikenal juga dengan sebutan Pulau Dewata, sangat kental dengan tradisi dan budaya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Bali memiliki banyak kesenian daerah. Kesenian Bali adalah karya seni yang merupakan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh Hindu Jawa. Kesenian Bali memiliki banyak bentuk seperti tari, drama, ukiran kayu, dan lukisan. Salah satu kesenian yang terkenal adalah Janger. Tari Janger adalah suatu kesenian tari pergaulan. Tari ini dibawakan sekitar 10 penari yang berpasangan, yaitu kelompok putri atau Janger dan putra atau kecak. Mereka menari sambil menyanyikan lagu Janger secara bersama-sama atau bersahut-sahutan. Gerakan Janger sederhana namun ceria dan bersemangat. Musik yang menjadi latar belakang adalah tetamburan. Janger merupakan tari kreasi yang lebih baru. Janger diadaptasikan dari aktivitas para pekerja yang menghibur diri karena lelah bekerja. Janger termasuk tari Bali-Balihan, tarian yang memeriahkan upacara maupun hiburan. Karena populernya pada tahun 1060-an, Janger mulai dipentaskan di berbagai kegiatan. Selamat datang di pondok kami yang mengadakan kegiatan semacam survei lah gitu ya, wawancara untuk gini di kampusnya. Nama lengkap yang Imade Purnobawo. Ya. Terus kalau dipanggil karena Tiang selaku pengayah di Pura, udah hampir 20 tahun Tiang ada orang ayah di Pura dalam pengembang. Kalau Tiang punya ini gelar kulit murah. Ya. Kalau menurut Bapak, Janger ini kan apa? Kalau satu tiang ini kan kalau Janger ini boleh dikatakan semacam pegelaran pertunjukan. Artinya ada tarian yang diiringi dengan nyanyian. Nah, nanti di sana ada gerak Janger, tarian Janger, ada gerak kecak. Nah, itu satu tiang ini kan namanya Janger. Artinya kolaborasi antara perpaduan gerak tari dan olah vokal ya, ke setahu tiang dekat ya. Jadi Niki atau dengar Jangernya ini ditarikan pada saat film kelima. Iya. Benarnya Pak? Berarti ini mainten makna secara agama. Kan kalau misalnya ditarinya tuh saat film kelima, berarti ini saat upacara atau piodalan saja. Ada makna secara filosofis? Ya. Kalau khusus niki di Banjar Sinukulon, nah niki ada suatu pegelaran yang artinya sesolahan wali gitu ya. Karena kami di sini punya yang kita percaya niki sesunan, artinya yang kita sembah berupa barong landung. Nah niki cerita niki udah dari turun temurun, karena dia ngambil ilustrasi ke belakang lumun karena sasih kelima keenam niki boleh dikatakan sasih keramat, karena menurut cerita penglingsir yang tahu nika, karena di saat sasih nika ada datang dari Musa, rencangan ide dalam Musa melancaran ke Bali, sedang lancar ke Bali. Nah semoga tidak istilahnya kalau kita boleh dikatakan kasar ke, biar tidak membuat huru hara, tidak membuat kekacauan, tidak menebarkan wabah. Nah, di Banjar Sinukulon ini ada khusus namanya kita persembahkan tarian wali. Nah, ini udah otomatis baru kita persembahkan itu kan ada upacaranya, ada upakara bantannya. Nah, dikalah tiang bentuk karena generasinya tiang nika yang dipercaya selaku koordinat yang menghimpun generasi muda pemuda-pemudanya untuk ikut yang ajang orang ayah. Nah
di Pura Pesamuan di perempatan sebelah iki. Nah nika pas pentasan nika sasih kelima sedurung sebelum ada di Intan ke kan ada Ngusaba Desa. Sebelum tilam kelima Ngusaba Desa nika lebih awal datang ke Jangklion, di sanalah yang pentaskan nika. Karena kita punya prinsip di sini seperti yang Tiang bilang tadi, mudah-mudahan tidak menebarkan wabah gini gitu. Nah itulah kita pakai aci untuk menetralisir segala sesuatunya dari beliau. Semoga alam semesta ini mendapatkan amat ya keselamatan, kesuburan gitu. Itu filosofinya. Gitu. Jadi kalau boleh tahu siapa saja yang boleh menarikan tarian? Kalau di Sinuklot kita khususkan dulu dari warga. Terus ada yang memang punya hasrat keinginan untuk ngatur orang ayah, walaupun yang itu tidak ikut membanjar, ikut kelompok muda-mudi, tetap kita welcome. Kita tidak boleh melekat dalam kata kutip mereka ngatur bakti masa kita cut. Kita tetap pintunya terbuka. Ya. Jadi Janger ini kan budaya Bali nih Kak. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana caranya melestarikan untuk kami anak muda agar tetap, biasanya kan kalau kami ini udah mulai sibuk nih Kak, kalau kuliah itu banyak tugas, jadi mungkin kalau saya jarang turun ke Banjar untuk ikut nari atau bagaimana. Menurut Bapak bagaimana caranya melestarikan saran sebagai kami untuk anak muda? Nah inilah kalau Tiang sendiri boleh dikatakan udah kelompok tapi usur gitu, walaupun masih muda gitu ya, dalam arti 60 tahun kan udah mulai gini. Nah di sinilah sebenarnya adat budaya kita nih semacam tantangannya gimana, karena kita tergerus dan menghadapi zaman globalisasi. Nah kalau Tiang sini punya prinsip karena kita mau mengajarkan adat dan budaya, kalau nggak kita yang ngajarkan siapa? Makanya Tiang berusaha merekrut untuk generasi terus generasi. Untuk gendingannya boleh dinyanyiin gimana ya Pak? Satu contoh gendingannya atau hanya saat pentas saja boleh dinyanyikan? Kalau Tiang sendiri ya untuk lagu-lagu Janger yang kita punya di sini kan kita nggak harus di tempat latihan aja, di tempat kita akan ada pementasan aja. Kita harus tetap edukasi. Begini loh nyanyian Janger Sinuklot. Walaupun kadang-kadang di share gini kita harus tetap harus edukasi nih. Kenapa? Karena biar enggak nanti di saat pentas itu aja. Nah, setelah pentas lupa. Itu untuk menjaga adat dan budaya kita. Janger Sinuklot ini, Janger Sandar ini banyak yang bertanya-tanya. Lagunya kok beda gitu ya. Cuman yang secara umum ada lagu kayak kelap-kelap ngelap bunga kan itu udah lumrah kan, di sini beda. Ada satu lagu ceritanya nih seorang Brahmana nak lingsir senang cari ikan di laut malam-malam. Nah setelah itu pakai perahu kecil antara perbatasan Mas Jeti dengan Padanggala Sangu di Bangsal itu tengah malam didengarlah kayak nyanyian Janger. Kok ada nyanyian Janger? Kok ada nyanyian Janger? Setelah didengar, akhirnya tercipta lagu Gendeng Samar yang terakhir. Itu filosofi cerita. Setelah berjalan lagu itu dikasihlah karena di Sindu punya Janger, dibawalah ke sini lagu itu. Hanya lagu itu kita pinggirkan ya.
Satyam Sivam Sundaram. Ini bukan sebuah sloka utuh, melainkan sebuah konsep dalam agama Hindu yang sering dihubungkan dengan seni. Artinya, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Konsep ini menunjukkan bahwa seni yang sejati tidak hanya sekedar keindahan fisik, tetapi juga mengandung kebenaran spiritual dan kesucian.